Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bab 10 yaitu routing. Nah, jadi teman-teman, routing itu bekerja untuk menunjukkan rute tercepat agar suatu paket data bisa sampai ke tujuannya, atau dapat diartikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Jika kita melihat di sekitar kita, routing itu bekerja layaknya kantor pos. Apabila kita mengacu pada networking model, baik itu TCP atau IP model maupun OSI model, maka proses routing ini terdapat pada layer ketiga. Pada layer ketiga ini berkaitan dengan network model, yaitu pengalamatan IP. Nah, untuk mengimplementasikan routing, kita membutuhkan yang namanya perantara, teman-teman, yaitu router ataupun switch. Nah, router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network, sedangkan switch digunakan untuk menghubungkan jaringan yang masih satu network. Jadi, mudahnya router dan switch sama-sama menjadi perantara agar paket data bisa sampai ke tujuannya. Namun, sesuai dengan judulnya, pada bab 10 ini kita akan menggunakan router sebagai perantaranya. Nah, di bab routing ini akan ada sekitar 10 pembahasan ya teman-teman, dan untuk detailnya bisa kalian lihat di sini. Nah, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep klasifikasi routing. Nah, routing dibedakan menjadi dua macam teman-teman, yaitu yang pertama adalah static routing. Nah, static routing yaitu routing yang dibuat dengan cara menambahkan secara manual ke dalam routing table. Lalu yang kedua adalah dynamic routing. Nah, dynamic routing yaitu routing yang dilakukan dengan cara mengaktifkan atau enable fungsi protokol pada router, sehingga secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi kalau static routing dilakukan secara manual, sedangkan dynamic routing berjalan secara otomatis dalam menentukan jalurnya. Nah, dynamic routing itu sendiri terbagi menjadi dua konsep teman-teman, yaitu ada IGP atau Interior Gateway Protocol dan EGP Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk yang IGP itu digunakan untuk intra-autonomous system routing dan biasanya diterapkan di dalam suatu organisasi yang memiliki kebijakan routing yang sama. Contohnya seperti jaringan di sekolah, kampus, perusahaan, ataupun institusi lainnya. Sedangkan untuk yang EGP itu digunakan untuk inter-autonomous system routing, yaitu routing antar AS autonomous system yang berbeda. Biasanya digunakan pada jaringan internet, contohnya seperti koneksi dari kampus ke ISP, lalu dari ISP ke ISP ataupun kampus lainnya. Nah, untuk IGP sendiri protokolnya terbagi menjadi 3 jenis teman-teman, yaitu Distance Vector Routing Protocol. Nah, itu bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Contohnya adalah RIP versi 1, lalu RIP versi 2, dan IGRP. Nah, lalu ada Link State Routing Protocol. Ini bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth. Nah, untuk contohnya itu ada OSPF dan ISIS. Lalu ada Hybrid Routing Protocol. Nah, ini merupakan gabungan antara Distance Vector dan Link State. Contohnya hanya satu, yaitu EIGRP. Nah, sedangkan untuk yang EGP itu hanya memiliki satu jenis protokol, yaitu BGP. Nah, sekian pada pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai routing table dan route flag. Nah, seperti yang kita ketahui, router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, teman-teman. Untuk menghubungkan perangkat tersebut, kita harus melihatnya berdasarkan routing table. Nah, routing table berisi informasi mengenai rute ke jaringan ataupun network tertentu. Selain itu, routing table juga memuat nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Nah, routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Semua rute untuk network yang directly connected ke router, serta dari konfigurasi tambahan yaitu static route. Nah, pada routing table nantinya kita bisa melihat informasi melalui route flag. Nah, route flag adalah simbol atau kode yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menandai rute dalam jaringan. Hal ini memudahkan kita dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan jaringan. Simbol-simbol tertentu memiliki arti masing-masing, teman-teman. Nah, untuk yang D artinya dinamik, lalu yang A aktif, yang C connect,
yang S static, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah DAC. Nah, DAC artinya yaitu Dynamic Active Connected, yaitu rute yang secara otomatis terinput karena interface mikrotik sudah terhubung. Selain itu ada juga AS. Nah, AS artinya yaitu Active Static, yang artinya rute tersebut dibuat secara manual. Jadi jika terdapat tanda AS itu menandakan bahwa routing tersebut dikonfigurasi secara manual oleh pengguna. Nah, sekian pada pembahasannya kedua. Kita lanjut ke pembahasannya ketiga, yaitu mengenai static routing. Nah, static routing adalah metode routing di mana jalur routing ditentukan secara manual oleh administrator jaringan dan tidak berubah secara dinamis. Static routing biasanya diperlukan dalam situasi atau kondisi tertentu saja, teman-teman. Namun, hal ini tetap bergantung pada kebutuhan, spesifikasi, dan karakteristik jaringan yang akan kita kelola. Misalnya, ketika kita memiliki kantor pusat dan beberapa kantor cabang yang ingin saling terhubung satu sama lain, maka kita dapat menggunakan static routing. Nah, static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur secara manual ke dalam routing table. Rumus mudahnya dari static routing adalah mau kemana dan lewat mana. Jadi, kita menentukan secara manual jalur yang harus dilewati oleh paket data. Nah, di sini saya memiliki sebuah topologi untuk sedikit saya jelaskan. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Misalkan ini adalah router 1 dan ini adalah router 2. Nah, jika router 1 ingin mengakses atau mengirim data ke PCB yang terhubung ke router 2, maka kita harus memberitahukan kepada router 1 bahwa kita ingin mengirim data ke PCB. Ia harus melewati port tertentu, yaitu port milik router 2 dengan alamat IP 10.10.10.2. Jadi seperti itulah konsep singkat dari static routing. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari static routing. Nah, static routing mudah dikonfigurasikan pada jaringan dengan skala kecil. Namun, perlu diketahui bahwa static routing tidak cocok digunakan pada jaringan berskala besar. Lalu, static routing hanya membutuhkan resource yang ringan atau perawatan yang ringan. Lalu, static routing dilakukan secara manual, sehingga setiap kali ada penambahan jaringan baru, kita harus melakukan konfigurasi ulang secara manual. Oleh karena itu, sesuai dengan poin yang pertama, static routing tidak cocok digunakan pada jaringan berskala besar. Nah, sekian pada pembahasan yang ketiga. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai studi kasus static routing 2 router. Nah, pada topologi yang digunakan terdapat beberapa perangkat, namun fokus utama kita adalah konfigurasi 2 router mikrotik yang nantinya akan dikembangkan menjadi 3 dan 4 router tersebut. Nah, router utama akan berfungsi sebagai perantara koneksi internet bagi router lainnya. Nah, ini kita akan membuat topologinya. Kita buka Pinet Lab, lalu pilih yang ini, Add New Lab. Untuk namanya, yaitu saya beri nama routing. Kalau sudah, ini kita bisa klik Add. Nah, kalau sudah, kemudian ini kita klik kanan. Lalu ini kita akan menambahkan 2 perangkat mikrotik router OS. Kita pilih Node, lalu pilih mikrotik router OS, kemudian untuk namanya yaitu router 1. Scroll ke bawah, bagian kamu optionnya ini kita hapus semua. Nah, kalau sudah, ini kita klik save. Lalu ini kita buat lagi untuk router 2 nya, klik Node, pilih mikrotik router OS. Lalu untuk namanya saya ubah menjadi router 2. Scroll ke bawah, bagian kamu option ini hapus, klik save. Lalu ini kita akan menambahkan ISP, pilih network, lalu beri nama ISP. Tipenya yaitu Cloud NAT, klik save. Kemudian ini kita akan menambahkan juga 2 perangkat VPC. Klik kanan, lalu pilih Node, kemudian pilih Virtual PC atau VPCS. Ini kita beri nama VPC1, save. Lalu klik kanan lagi, pilih Node, pilih Virtual PC, beri nama VPC2, klik save. Nah, nantinya tuh router akan mendapatkan IP dari ISP ini, yaitu IP otomatis dalam range 10.10 atau IP private pada simulasi. Namun di dunia nyata biasanya menggunakan IP public. Nah, kalau sudah, ini kita jalankan router 1 dan router 2 nya. Lalu ini kita sambungkan ISP ke router 1. Lalu ini kita buka terminalnya. Nah, pada router 1 ini kita login menggunakan user admin, lalu enter. Untuk passwordnya skip saja. Enter lagi, lalu ini kita pilih
Ini kita Ctrl C saja untuk men-skip passwordnya. Nah, sekarang saya akan cek router 1 itu mendapatkan IP dari ISP-nya berapa. Nah, caranya kalian bisa gunakan perintah IP address print. Lalu enter. Nah, di sini dia mendapatkan IP ya, teman-teman. Perhatikan di sini dia mendapatkan IP-nya yaitu 10.0.137.96/24. Nah, IP ini didapatkan dari si ini, teman-teman, ISP-nya. Nah, lalu IP itu bisa kita tuliskan di note-nya agar tidak lupa. Nah, ini caranya kita bisa klik kanan, lalu pilih edit. Nah, di bagian label kita bisa ketikkan DHCP, lalu masukkan IP yang kita dapatkan dari ISP-nya yaitu 10.0.137.96/24. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply. Nah, kemudian ini kita klik kanan, pilih yang, lalu pilih teks. Kemudian ini kita masukkan IP yang tadi yaitu 10.0.137.96/24. Nah, ini lalu letakkan dekat router 1 karena itu merupakan IP milik router satunya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita koneksikan router 1 dan router 2. Kita klik save. Nah, untuk lainnya juga kita hubungkan dengan router mereka masing-masing. Nah, ini VPC 1 ke router 1, lalu VPC 2 ke router 2. Nah, ini saya rapikan sedikit topologinya. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan memberikan IP untuk semua perangkatnya. Nah, bagian ini akan saya percepat, nanti kalian bisa ikuti saja. Nah, oke, perhatikan di sini untuk pembagian IP-nya itu seperti ini ya, teman-teman. 1.1 itu adalah milik Ether 3 router 1. Lalu untuk yang 1.2 itu merupakan milik VPC 1. Nah, yang 2.2 milik VPC 2, lalu yang 2.1 milik Ether 2 router 2. Kemudian Ether 1 router 2 memiliki IP 10.10.10.0 karena kedua router menggunakan IP 10.10.10.x. Kemudian untuk router 1 menuju VPC 1 networknya adalah 192.168.1.0 karena keduanya memiliki IP 192.168.1.x. Lalu untuk yang router 2 menuju VPC 2 networknya adalah 192.168.2.0 karena IP-nya adalah 192.168.2.1 dan 192.168.2.2. Jika sudah, kita bisa mengubah hostname dari mikrotiknya ya, teman-teman. Nah, router 1 dan router 2 itu hostname-nya masih mikrotik, jadi perlu diubah. Nah, teman-teman, ini kita bisa masuk ke terminal router 1 untuk mengubahnya. Nah, ini teman-teman, jika belum diubah itu bisa mengetikkan sistem identity set name sama dengan
router 1 seperti ini ya teman-teman. Nah, maka nanti akan berubah jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk mengeceknya itu gunakan perintah sistem identity print. Nah, di sini nih routernya sudah berubah menjadi router 1. Nah, ini kita lakukan hal yang sama pada router 2. Ini kita masuk ke terminal router 2-nya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa ketikkan sistem identity set name sama dengan router 2, lalu enter. Kemudian ini kita cek dengan perintah sistem identity print. Nah, dan namanya sudah berubah menjadi router 2 teman-teman. Nah, sekarang kita perlu melakukan koneksi dari PC ke Pinet Lab, yaitu melalui command prompt teman-teman. Nah, caranya ini kita bisa cari command prompt-nya, lalu ini kita klik kanan. Nah, ini kita bisa klik yang jalankan sebagai administrator atau run as administrator. Ini kita klik. Nah, lalu di sini kita ketikkan perintah root at 10.0.137.0. Nah, ini adalah IP dari ISP yang diterima router 1. Nah, ini untuk belakangnya itu menggunakan 0 ya teman-teman. Lalu untuk masnya 255.255.255.0. Ini adalah mas karena kita memakai slice 24. Lalu ini kita ketikkan 192.168.17.131. Nah, ini adalah IP dari ini teman-teman, si Pinet Lab-nya. Lalu ini kita enter. Nah, di sini sudah muncul tulisan oke ya teman-teman, artinya antara PC dan Pinet Lab kita sudah bisa saling terkoneksi. Nah, ini kita lakukan ping dulu ke router 1 untuk memastikan ping 10.0.137.96. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah TTL. Lalu di sini saya akan masuk ke router 1 menggunakan Winbox. Ini kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, lalu masukkan IP yang tadi kita dapatkan teman-teman, yaitu 10.0.137.96. Untuk loginnya menggunakan admin, passwordnya kosongkan saja karena tidak diset. Lalu ini kita klik connect. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke router 1 menggunakan Winbox teman-teman. Nah, kita buka Winbox ini untuk melakukan konfigurasi static routingnya. Jadi nanti konfigurasi static routing dilakukan melalui Winbox. Nah, untuk mengakses router 2 di Winbox tanpa mengetahui IP-nya, kita menggunakan fitur bernama Roamon. Nah, ini kita akan aktifkan Roamon di router 1. Nah, pada Winbox ini kita pergi ke Tools, lalu pilih Roamon. Lalu ini kita checklist yang enable atau centang. Kalau sudah, ini kita klik apply lalu oke. Nah, ini kita masuk ke terminal 2, ke terminal router 2, lalu ketikkan tool Roamon set enable yes, kemudian enter. Nah, lalu cek apakah Roamon sudah aktif menggunakan perintah tool Roamon print. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman fitur Roamonnya di router 2. Oke, kemudian di sini kita bisa buka Winbox-nya lagi. Atau bisa klik yang New Winbox. Nah, di sini kita menggunakan IP milik router 1 ya teman-teman. Karena di sini kita tidak ingin terdeteksi IP dari router 2-nya, maka kita menggunakan router 1. Jika kita menggunakan router 1, kemudian kita menggunakan fitur yang namanya Roamon, jadi di sini kita bisa klik connect to Roamon.
Nah, di sini kita bisa klik MAC address-nya. Nah, pada bagian ini kemudian kita bisa klik connect. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke dalam router 2 menggunakan IP atau via-nya itu via router 1, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan addressing di setiap routernya. Ini kita masuk terlebih dahulu ke Winbox router 1. Lalu di sini saya pilih ke menu IP, pilih addresses. Nah, perhatikan di sini untuk IP address 1 itu sudah ada ya, yaitu yang tadi kita dapatkan dari ISP-nya. Jadi dia langsung otomatis ada di sini, teman-teman. Kita akan menambahkan IP pada router 1 ke interface Ether 2. Nah, di sini kita bisa add terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, untuk IP-nya yang ada di Ether 2 milik router 1 yaitu 10.10.10.1/24. Ini kita masukkan. Lalu untuk interface-nya yaitu Ether 2. Kemudian kita klik apply lalu oke. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan IP ke arah PC Ether 3 router 1. Nah, ini kita buat lagi ya, teman-teman. Untuk interface yang mengarah ke PC yaitu IP di Ether 3. Ini kita klik add, lalu masukkan IP-nya yaitu di sini 192.168.1.1/24. Lalu untuk interface-nya yaitu Ether 3. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, sekarang kita lanjut ke router 2 ya, teman-teman. Ini kita buka Winbox pada router 2-nya. Nah, lalu kita pergi ke IP, pilih addresses. Nah, di router 2 hanya ada 2 interface saja, teman-teman, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Nah, ini kita tambahkan, ini kita bisa klik add. Lalu ini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Lalu untuk interface-nya Ether 1. Kalau sudah, ini kita klik apply lalu oke. Kemudian untuk yang interface Ether 2 ini kita klik add lagi. IP-nya yaitu di sini 192.168.2.1/24. Kita masukkan. Untuk interface-nya Ether 2. Kalau sudah, ini kita klik apply lalu oke. Nah, sekarang kita cek routing table-nya. Ini kita masuk ke Winbox router 1. Lalu ini ke menu IP, kemudian ke routers. Nah, perhatikan di sini ya, teman-teman, itu di sini terdapat route flag DACM Dynamic Active Connected atau ini DAC. Nah, artinya itu sudah aktif, sudah terkoneksi dan dia mendapatkan route secara dinamik. Ketika kita melakukan konfigurasi addressing pada interface-nya, baik ke klien maupun router sebelahnya otomatis akan didaftarkan pada routing table-nya. Namun perlu kalian ketahui di sini untuk network 2.0 itu belum terkoneksi. Di routing list belum ada network 2.0, teman-teman. Adanya hanya network 1.0 milik arah atas. Artinya router 1 tidak bisa menuju VPC 2 karena network 2.0 belum ditambahkan. Kita akan menambahkan static route dari router 1 ke network 2.0. Nah, ini kita akan tambahkan route untuk menuju VPC 2-nya. Ini kita bisa klik add. Nah, lalu pada bagian DSC address atau destination address, ini adalah tujuan karena kita ingin menuju ke VPC 2-nya, teman-teman. Maka ini kita bisa tuliskan IP-nya yaitu 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya lewat mana? Karena dari router 1 ingin ke VPC 2, maka kita lewat Ether 1 milik router 2 yaitu 10.10.10.2. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, sekarang network 2.0 muncul dengan flag AS atau active static.
Nah, lanjut, ini kita akan menambahkan static route di router 2 menuju network 1.0. Nah, ini kita masuk ke Winbox router 2-nya ya, teman-teman. Nah, lalu ini kita masuk ke bagian menu IP, lalu pilih yang routers ini. Nah, di sini hanya ada dua, yaitu 10.0 dan 2.0. 10.0 mengarah ke router 1 dan 2.0 mengarah ke VPC 2. Namun router 2 belum memiliki route menuju network 1.0 atau VPC 1 sehingga masih belum bisa terkoneksi. Nah, ini kita bisa tambahkan, ini kita bisa klik add. Lalu untuk DST address-nya yaitu 192.168.1/24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Ini adalah header 2 dari router 1. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, sekarang network 1.0 sudah terdaftar ya, teman-teman. Artinya router 2 bisa terkoneksi ke VPC 1. Nah, sekarang kita akan lakukan pengujian ya, teman-teman. Ini kita bisa nyalakan VPC 1 dan VPC 2-nya. Lalu ini kita buka terminal masing-masing. Ini kita bisa langsung tambahkan saja, yaitu IP. Lalu kita bisa masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2/24. Lalu kita juga bisa masukkan untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian ini kita bisa enter dan tunggu sebentar. Nah, lalu ini kita cek kan perintah show IP. Nah, di sini sudah ada teman-teman untuk IP dari VPC 1-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, kemudian kita lanjut untuk konfigurasi di VPC 2-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, untuk VPC 2-nya itu mendapatkan IP 192.168.2.2/24 dan untuk gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Ini kita bisa langsung masukkan IP berikut pada terminal VPC 2. IP 192.168.2.2/24 lalu gateway-nya 192.168.2.1 lalu enter. Nah, kemudian ini kita ketikkan show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP dari VPC 1 dan juga VPC 2-nya. Jika VPC 1 dan VPC 2 sudah berhasil dilakukan addressing, artinya kita sudah berhasil melakukan static routing pada dua router. Nah, sekarang kita akan uji coba teman-teman. Ini kita bisa masuk ke Winbox router 2-nya. Lalu, ini kita buka new terminal. Nah, ini kita tekan Ctrl+C saja untuk membersihkan terminal. Lalu lakukan ping ke header 3 router 1 dengan IP 192.168.1.1. Enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Artinya dari router 1 ke router 2 atau sebaliknya mereka sudah saling terkoneksi. Nah, lalu ini kita tes ping dari VPC 1 ke VPC 2. Ini kita masuk ke terminal VPC 1, lalu kita coba ping 192.168.2.2. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil menghubungkan perangkat dari network berbeda menggunakan static routing. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu static kasus static routing 3 router. Nah, yang dimana di sini kita masih sama ya teman-teman, akan membahas mengenai static kasus. Tetapi di sini kita akan membahas mengenai static routing dengan menggunakan 3 router.
Nah, karena di sini kita akan melakukan static routing dengan 3 router, maka dari itu kita bisa tambahkan ya teman-teman untuk router ketiganya. Kita buka VNet Lab-nya. Lalu di sini kita bisa klik kanan, lalu pilih node. Nah, ini kita pilih yang Makrotik Router OS. Nah, di sini untuk namanya kita ubah menjadi router 3. Seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu bagian COM optionnya ini hapus semua. Lalu kita bisa klik save. Nah, lalu kita juga tambahkan untuk VPC-nya teman-teman. Caranya masih sama, klik kanan, tetapi di sini kita pilih yang virtual PC. Nah, untuk namanya yaitu VPC 3. Kemudian kita bisa langsung save saja. Nah, di sini kita bisa langsung hubungkan saja teman-teman dari router 2 ke router 3. Nah, lalu dari router 3 ke VPC 3. Ini kita sambungkan. Nah, di sini saya akan tambahkan teks untuk IP-nya teman-teman, tetapi di sini saya akan percepat saja. Nah, di sini untuk yang router 2 ke router 3 itu saya akan memberikan IP 10.2 ya teman-teman, yang mana 3 ini dia mengarah ke router 3. Kemudian di sini untuk IP dari router 1 ke Ether 1 itu akan memiliki IP 10.20.20.2 ya teman-teman. Kemudian untuk 2 milik router 3 yang mengarah ke klien saya menggunakan 3.1. Lalu untuk VPC-nya atau untuk klien 3-nya itu saya memberikan IP 3.2 seperti ini. Nah, di sini untuk network router 2 yang mengarah ke router 3 itu dia mendapatkan network 10.20.20.0 ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung ini teman-teman bisa edit saja. Kemudian untuk yang dari router 3 ke VPC itu dia menggunakan atau mendapatkan network 192.168.3.0 teman-teman. Nah, di sini kita akan coba pasang untuk hostname yang berada di router 3-nya teman-teman. Ini kita bisa masuk ke dalam router 3-nya. Ini kita login terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan N saja, lalu langsung ctrl+C. Nah, di sini kita langsung saja ganti ya teman-teman dengan menggunakan perintah system identity
set name sama dengan router 3. Kalau sudah, ini kita enter. Nah, lalu untuk mengajaknya ini kita menggunakan perintah sistem identity print. Nah, di sini sudah ada yaitu namanya router 3 teman-teman, atau sudah berubah di sini menjadi router 3. Nah, nantinya juga kita akan melakukan addressing ya teman-teman di router 2 dan juga router 3-nya, karena di sini untuk router 2 itu dia nambah satu Ethernet, yaitu Ethernet 3 dengan IP 20.1. Kemudian kita juga akan melakukan di router 3, karena di sini router 3 itu dia memiliki 1 dan juga 2, dimana ini 1 memiliki IP yaitu 20.2 dan Ether 2 memiliki IP 3.1. Nah, kita akan coba melakukan di router 2-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam router 2-nya. Ini kita buka Winbox-nya router 2. Nah, di sini saya bisa pergi ke menu IP, lalu pilih addresses. Nah, di sini kita bisa tambahkan saja IP-nya dengan mengklik ini icon plus atau add. Nah, ini untuk IP-nya yaitu 10.20.20.1. Lalu slash-nya adalah 24. Dan di sini untuk interface-nya jangan lupa ya teman-teman, ini kita ganti menjadi Ether 3 karena di sini dia 3. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa klik apply lalu oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan addressing di router 3-nya teman-teman dengan melakukan fitur Roman. Jadi nantinya kita akan menggunakan via router 1, jadi nanti si router 3 itu dia tidak terdeteksi untuk IP-nya. Sebelum itu, tetapi di sini kita akan coba untuk aktifkan terlebih dahulu teman-teman untuk fitur Roman yang berada di router 3. Nah, di sini kita bisa kembali saja. Kemudian di sini kita bisa langsung ketikkan tool Roman set enable sama dengan yes, lalu enter, dan kita cek menggunakan perintah tool Roman print. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa langsung pergi router satunya, lalu ke new Winbox. Nah, di sini kita bisa ketikkan dari IP router satunya yaitu 10.0.137.127. Nah, kenapa yang saya berubah menjadi 127? Karena yang tadinya 96 itu router satunya ke restart. Jadinya pas saya konfigurasi ulang, saya mendapatkan IP dari ISP-nya yaitu 10.0.137.127. Nah, kalau sudah, ini kita bisa connect to Roman, klik ini. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk router 3-nya, dan ini kita masuk menggunakan MAC address. Kemudian kita connect. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam router 3-nya menggunakan via router 1. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung addressing saja teman-teman. Oke, di sini saya coba perkecil. Oke, nah kalau sudah, ini tadi kan kita sudah melakukan addressing di router 2 dengan menambahkan 3 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba addressing di router 3 dengan menambahkan 1 dan juga 2-nya. Ini kita bisa langsung pergi ke menu IP, lalu pilih addresses dan pilih add. Nah, di sini kita masukkan address 1 terlebih dahulu yaitu yang 10.20.20.2/24. 20.2/24. Lalu untuk interface-nya adalah Ether 1. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, ini kita akan tambahkan lagi untuk 2 milik router 3-nya teman-teman. Ini kita bisa klik add. Lalu ini kita bisa masukkan IP-nya yaitu 192.168.3.1. Ya, ini ya teman-teman. Lalu untuk slice-nya yaitu 24. Kemudian di bagian interface-nya ini kita ubah menjadi Ether 2. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke.
Nah, di sini kita sudah melakukan addressing ya teman-teman di router 3-nya, yang mana di sini dia hanya ada 2 Ethernet saja. Nah, oke teman-teman, perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kita menambahkan router baru itu artinya kita juga menambahkan network baru, yang mana di sini kita tambah network itu yang mengarah ke router 3-nya yaitu 20.0 yang mengarah ke VPC 3 yaitu dengan 3.0. Nah, di sini di router 3 itu kita bisa pergi ke IP lalu pilih routers. Nah, perhatikan di sini hanya ada 2 network yaitu yang mengarah ke router 3 dengan network 2.0 dan yang mengarah ke VPC 3 yaitu 3.0. Jadi di sini belum ada untuk network yang mengarah ke VPC 2 yaitu 2.0 dan mengarah ke router 1 dengan 10.0 dan tidak ada yang mengarah ke VPC 1 yaitu 1.0. Nah, di sini kita bisa langsung tambahkan saja teman-teman. Ini kita bisa langsung konfigurasikan saja untuk static routing di router 3-nya. Ini kita bisa klik add. Lalu untuk tujuan VPC 2 itu destination 192.168.2.0. Port size-nya 24. Lalu untuk gateway-nya yaitu sepuluh titik 20.20.1. Ini adalah Ether 3 di router 2. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Lalu untuk yang ke tujuan router 1, ini kita bisa klik add, destination-nya yaitu 10.0.0.0 slice 24. Untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.1 router 3 yang router 2. Ini salah teman-teman, seharusnya 10. Lalu kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian untuk ke yang tujuan VPC 1 yaitu destination-nya 192.168.1.0. Size-nya 24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.1 ini ada 3 router 2 ya teman-teman. Kemudian ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi statik di router 3-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-6 yaitu static kasus. Nah, di sini pada pembahasan yang ke-6 kita akan membahas tadi kasus static routing 4 router. Seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kita akan tambahkan lagi untuk routernya. Ini kita bisa ke topologinya. Lalu ini kita klik kanan, pilih node, lalu pilih yang router OS. Kemudian di bagian namanya saya akan ganti menjadi router 4. Lalu ini kita scroll ke bawah. Untuk bagian kamu optionnya ini hapus semua. Lalu ini kalau sudah kita klik save. Nah, oke. Kemudian kita juga akan tambahkan lagi satu ya teman-teman untuk VPC-nya. Ini kita bisa klik kanan, caranya masih sama. Lalu pilih yang node dan ini pilih virtual PC. Nah, lalu untuk namanya ini menjadi VPC 4. Lalu kita save. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita akan coba hubungkan satu sama lain ya teman-teman.
maksudnya ini akan jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan coba untuk pasang node IP dan juga networknya teman-teman. Tetapi mungkin di sini saya akan percepat saja, jadi nanti kalian tinggal ikuti saya saja ya teman-teman. Nah, oke, untuk hasil IP-nya yaitu seperti ini ya teman-teman. Untuk IP yang digunakan Ether 2 milik router 3 yaitu 30.1, lalu yang Ether 1 milik router 4 yaitu 30.2, kemudian yang Ether 2 milik router 4 yaitu 4.1. Kemudian untuk VPC 4 yaitu 4.2. Nah, router 3 ke router 4 akan mendapatkan network 10.30.30.0. Lalu untuk router 4 ke VPC 4 ia akan mendapatkan network yaitu 192.168.4.0. Nah, jika ini kita nyalakan router 4 dan VPC-nya, nah kemudian ini kita bisa masuk ya teman-teman ke dalam router 4-nya. Dan ini kita tunggu hingga ada informasi untuk login. Nah, kalau sudah ini kita login menggunakan username-nya admin. Untuk passwordnya kosongkan saja. Ini kita tekan N untuk skip password. Lalu ctrl+C. Nah, di sini kita akan coba untuk mengganti atau merubah hostname-nya. Nah, di sini kan masih di MikroTik. Lalu ini kita bisa masukkan perintahnya yaitu system identity set name router 4. Lalu enter. Nah, ini sudah berhasil teman-teman berubah menjadi router 4. Nah, agar nantinya kita bisa langsung masuk ke Winbox router 4 melalui router satunya, ini kita bisa langsung masukkan perintah tool roamon set enable sama dengan yes. Lalu enter. Ini kita perbesar saja. Nah, kalau sudah ini kita bisa cek menggunakan perintah tool roamon print. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dalam Winbox router 4 via router 1. Ini kita buka Winbox yang router satunya. Lalu di sini kita bisa pilih yang new Winbox. Kemudian ini kita masuk menggunakan IP dari router satunya. Nah, kenapa punya saya berubah menjadi 128? Karena MikroTik router 1 saya ini ke restart ya teman-teman. Jadi dari ISP-nya ini mendapatkan IP 128. Kalau sudah ini kita bisa klik connect to roamon. Lalu ini kita login menggunakan via MAC address. Ini sudah ada teman-teman yang router 4-nya. Lalu kita bisa klik connect. Nah, oke, di sini sudah berhasil. Nah, perhatikan di sini VPC 4 akan mendapatkan IP 4.2 dan gateway-nya yaitu 4.1 ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke VPC 4-nya. Lalu ini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.4.2/24, lalu gateway-nya 192.168.4.1, lalu enter.
Nah, oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita cek menggunakan perintah show IP. Nah, oke, di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman. Lalu ini kita akan menjelaskan router 3 menambah satu Ethernet yaitu 30.1. Lalu router 4 memiliki dua Ethernet yaitu 30.2 dan Ethernet 24.1. Lalu ini kita masuk ke Winbox router 3 nya. Oke, di sini kita ke menu IP, lalu pilih addresses. Ulangi. Nah, ini kita tambahkan yaitu IP-nya 10.30.30.1/24. Lalu untuk interface-nya yaitu Ether 3. Kemudian ini lagi bisa klik apply, lalu oke. Nah, kalau sudah ini kita ke Winbox yang router 4 nya. Ini kita bisa ke menu IP, lalu pilih addresses. Nah, ini kita klik add, dan ini kita akan tambahkan yang Ether 1 yaitu 10.30.30.2/24. Kemudian untuk interface-nya Ether 1, kalau sudah klik apply lalu oke. Ini kita klik add lagi. Kemudian masukkan yang Ether 2 192.168.1/24. Ini untuk interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, di sini IP NIC. Ini kita akan cek NIC port router 4. Nah, IP NIC port akan menampilkan router 3 sebagai tetangga. Nah, ini kita ke bisa ketikkan IP NIC port print. Nah, networknya 3.0, 20.0, 20.0, lalu 10.0 dan 1.0 masih harus dibuatkan static route. Ini kita akan membuat static routing pada router 4, dan network 3.0 dan 4.0 adalah tetangga, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Network lainnya perlu dibuat static routing. Nah, ini kita bisa ke Winbox router 4, lalu pergi ke menu IP, lalu pilih route. Nah, ini kita bisa klik add. Ini kita tambahkan IP yang ke VPC 3 itu 192.168.3.0/24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.30.30.1. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian ini kita tambahkan lagi ke yang mengarah ke router 2 yaitu 10.20.20.0/24. Gateway-nya yaitu 10.30.30.1. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang mengarah ke VPC 2 192.168.2.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Ini kita klik apply lalu oke. Dia yang mengarah ke router 1 teman-teman, itu 10.10
10.0/24. Gateway-nya yaitu 10.30.30.1. Bisa klik play lalu oke. Dia tambahkan lagi yang mengarah ke VPC 1. 192.168.1.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Jadi di sini sudah ada semua ya teman-teman, sudah berhasil. Ini artinya aktif static. Lalu yang router 3 otomatis sudah memiliki network 30.0. Ini kita akan tambahkan route menuju VPC 4. Ini kita pergi ke IP lalu routes. Dia di sini kita tambahkan route yang menuju VPC 4. Klik add. Untuk DC address-nya yaitu 192.168.4.0/24. Gateway-nya yaitu 10.30.30.2. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita akan menambahkan router 2, menambah 2 route menuju router 4 dan VPC 4. Ini kita ke router 2. Ini kita masuk ke menu IP lalu pilih routes. Ini kita klik add, kemudian ini kita tambahkan yang menuju ke router 4 yaitu 10.30.30.0/24. Gateway-nya itu 10.20.20.2. Kalau sudah, bisa klik apply lalu oke. Dan kita tambahkan lagi yang menuju VPC 4 192.168.4.0/24. Gateway-nya 10.20.20.2. Sudah, bisa klik apply lalu oke. Nah teman-teman, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan router 1 menambah 2 route ke router 4 dan VPC 4. Ini kita masuk ke Winbox yang router satunya. Kita bisa masuk ke menu IP lalu pilih routes. Dan kita bisa klik add. Nah, ini kita masukkan DST address-nya itu 10.30.30.0/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian apply lalu oke. Ini kita tambahkan lagi yang menuju ke VPC 4 yaitu 192.168.4.0/24. Nah, untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Dan ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, untuk penjelasan VPC 4 yaitu memiliki IP 192.168.4.2/24. Lalu untuk yang VPC 2 yaitu 192.168.2.2/24. Berbeda network, harusnya bisa ping jika routing berhasil. Nah, ini kita ping dari VPC 4 ke VPC 2. Kita buka VPC 4-nya. Ini kita bisa ketikkan ping 192.168.2.2 lalu enter. Oke, di sini TTL ya teman-teman. Lalu ini kita ping balik dari VPC 2 ke VPC 4. Ping 192.168.4.2. Oke, di sini juga muncul TTL ya teman-teman, artinya berhasil. Kita lanjut ke pembahasannya ke-7 yaitu mengenai static routing with internet. Nah, kalau kalian lihat dan perhatikan di sini untuk router 2, 3, dan 4, kemudian para VPC itu dia tidak bisa ping internet, teman-teman, karena di sini untuk yang langsung terhubung ke ISP-nya itu hanya router 1.
Nah, di sini agar semuanya itu bisa ping internet itu kita perlu menggunakan default route. Jadi nantinya di router 2, 3, dan 4 itu kita akan pasang untuk default route-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung saja pergi ke Windows router 2. Lalu ini kita bisa pilih new terminal. Nah, di sini kita akan coba melakukan konfigurasinya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tekan Ctrl+C saja. Nah, di sini kita akan coba untuk add gateway terlebih dahulu. Nah, untuk gateway DSP-nya itu yang ini ya teman-teman. Ini. Nah, untuk arah ke ISP dari router 2 itu harus melewati 2 milik router 1 teman-teman dengan IP 10.10.10.1. Nah, ini kita bisa langsung saja ketikkan IP root at gateway sama dengan 10.10.10.1, lalu enter. Nah, kemudian ini kita cek menggunakan perintah IP root print. Perhatikan di sini ya teman-teman, ini muncul default DS atau DSD address yaitu 0.0.0.0/24, atau ini itu active static atau AS. Nah, tadi kalau router 2 ingin ke ISP harus melewati router 1, maka sekarang router 3 juga harus dipasang default route-nya akan nyambung ke ISP-nya teman-teman. Ini kita buka Windows pada router 3-nya, lalu kita masuk ke menu IP, kemudian pilih route. Nah, ini kita bisa klik add. Nah, untuk DC address-nya ini biarkan kosong karena default route. Nah, lalu ini kita isi gateway dengan IP milik router 2-nya yaitu 10.20.20.1. Kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, maka di sini akan muncul yaitu AS atau active static. Nah, lalu untuk yang router 4 ingin mencapai ISP, maka dia harus melewati router 3 dengan IP 10.30.30.1. Nah, ini kita buka Windows pada router 4-nya. Lalu kita masuk ke menu IP, kemudian routes. Nah, ini kita klik add. Nah, untuk DSC address-nya ini biarkan kosong. Lalu kita isi gateway-nya. Itu 10.30.30.1. Kalau sudah, ini kita bisa klik play lalu oke. Nah, ini akan muncul AS ya teman-teman, atau active static. Nah, teman-teman, di sini kita akan langsung coba untuk melakukan ping 88 baik di router 3, 2, dan 4 maupun para VPC-nya itu belum bisa. Nah, jadi di sini kita harus mengaktifkan terlebih dahulu teman-teman untuk firewall di router satunya. Ini kita bisa buka Windows router 1, lalu pilih IP, kemudian firewall, kemudian ini kita ke tab net, klik add, ke general untuk chain-nya yaitu SSGNet, lalu untuk out interface-nya yaitu Ether 1, kemudian kita ke menu action, untuk action-nya yaitu Masquerade. Nah, kalau sudah, ini kita bisa klik apply lalu oke. Nah, ini sekarang waktunya pengujian. Ini kita buka router 4-nya. Nah, ini kita ping 8.8.8. Oke, di sini hasilnya TTL ya teman-teman, berhasil. Lalu kita ping 1.1.1.1. Oke, hasilnya berhasil ya teman-teman. Lalu ini kita ping google.com. Nah, di sini hasilnya gagal karena DNS belum di-set. Nah, ping google.com gagal karena DNS itu belum dikonfigurasi teman-teman. Untuk langkahnya ini kita bisa cek terlebih dahulu IP DNS print. Oke, di sini masih kosong teman-teman. Lalu ini kita tambahkan perintah IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Oke, lalu ini kita coba ping google.com lagi. Nah, ini hasilnya sudah TTL. Lalu ini kita ping youtube.com. Oke, di sini juga hasilnya sudah TTL teman-teman. Nah, sebelum ping google.com, router 3 juga perlu DNS teman-teman. Ini kita bisa tambahkan
IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Nah, setelah itu ini kita coba ping 8.8.8. Oke, di sini TTL ya teman-teman. Lalu kita juga coba ping google.com. Oke, di sini juga sudah bisa TTL. Kemudian ini ke router keempat. Ini kita tambahkan DNS-nya terlebih dahulu. Kita ketik ulang IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8, lalu enter. Kemudian ini kita coba ping 8.8. Oke, di sini TTL. Lalu ini kita coba ping google.com. Oke, di sini juga sudah TTL teman-teman, artinya sudah berhasil. Lalu ini kita juga coba pengujian pada VPC 2. Nah, VPC juga tidak bisa ping domain tanpa DNS. Ini kita coba tambahkan IP DNS 8.8.8.8 agar bisa ping 88 ya teman-teman. Nah, oke, lalu ini kita langsung coba ping 8. Di sini TTL. Lalu ini kita juga coba ping google.com. Di sini juga berhasil. Lalu ping youtube.com teman-teman. Oke, di sini juga berhasil ya. Lalu ini kita pengujian ke yang VPC 4. Sebelum bisa ping 88 ini kita akan tambahkan IP DNS-nya terlebih dahulu. Oke, lanjut ini kita ping. Berhasil ya teman-teman. Lalu ini kita ping google.com. Oke, di sini juga berhasil. Lalu ping youtube.com. Note di sini sudah berhasil semua ya teman-teman. Nah, untuk yang router 2, 3 dan 4 itu harus dipasang default root agar bisa ke si ISP-nya. Lalu router 1 juga harus di NAT menggunakan masquerade. Kemudian semua router dan VPC yang ingin ping domain harus pasang ini teman-teman. DNS 8.8. Setelah itu ping 88 dan ping google.com semua berhasil. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8, yaitu mengenai konsep dari dynamic routing. Nah, saya baca di sini bahwasannya routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan dynamic routing dan kita menambahkan satu router baru di konfigurasinya, maka kita itu tidak perlu menambahkan informasi routing table ya teman-teman, karena ketika kita menggunakan dinamik itu dia langsung secara otomatis, yang mana hal ini tuh memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, ketika jaringan kita kecil itu kita bisa saja dengan menggunakan static routing, tetapi ketika jaringan kita sudah sangat besar maka kita harus menggunakan yang namanya dynamic routing. Jadi teman-teman, di sini ketika kita memiliki topologi, nah sebelumnya kan kita sudah memiliki topologi ya teman-teman, yang ini yang seperti ini. Nah, di sini tuh ada 4 router dan juga ada 4 VPC, yang mana di situ kita itu melakukannya dengan menggunakan static routing ataupun secara manual satu-satu seperti tadi ya teman-teman. Nah, tetapi ketika kita memiliki jaringan yang banyak dan juga besar, maka dari itu kita nggak mungkin untuk menggunakannya secara statik teman-teman, atau kita itu tidak mungkin untuk pasang secara manual satu-satu. Maka dari itu di sini kita akan menggunakan yang namanya dynamic routing, biar kita itu tidak perlu lagi menambahkan informasi network barunya di router tabelnya. Jadi nantinya dia itu akan terupdate secara otomatis ya teman-teman. Nah, kemudian itu di sini ada jenis-jenis dynamic routing. Nah, untuk yang
IGRP atau Interior Gateway Protocol. Nah, dynamic routing itu memiliki dua jenis teman-teman, yaitu IGRP atau Interior Gateway Protocol dan juga EGP ataupun Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk yang IGRP memiliki tiga jenis metode, yaitu yang pertama distance vector, itu diukur berdasarkan jarak. Nah, contohnya yaitu IRP dan IGRP. Lalu ada link state. Nah, link state ini menggunakan parameter seperti bandwidth, cost, dan sebagainya. Nah, contohnya yaitu OSPF dan ISIS. Lalu ada hybrid. Nah, ini yaitu gabungan dari distance vector dan link state. Nah, untuk contohnya yaitu EIGRP. Kemudian yang kedua ada EGP Exterior Gateway Protocol. Nah, jenis kedua adalah EGP teman-teman, atau ini yang mana di sini dia hanya memiliki satu jenis saja, yaitu BGP. Nah, jadi teman-teman nantinya itu kita akan bahas yang link state ya, khususnya yang OSPF. Nah, sekian pada pembahasan yang materi ke-8. Kita lanjut ke pembahasannya ke-9 dan juga ke-10 ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengenalan dari OSPF, kemudian juga tes koneksi dan redistribute default route-nya. Nah, karena di sini kita akan fokus pada OSPF. Jadi OSPF itu apa sih? Nah, OSPF ini merupakan kepanjangan atau singkatan dari Open Shortest Path First. Ia adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR, di mana OSPF ini dia sudah support IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, cara kerja dari OSPF ini dia dengan cara mencari route jalur tercepat teman-teman berdasarkan bandwidth, delay, dan juga load. Nah, OSPF dia juga memilih route sesuai dengan kecepatannya. Jadi, OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, untuk konsep area OSPF, untuk konsep area pada OSPF, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Jadi sistem pengelompokan di OSPF itu kita sebut dengan area teman-teman. Nah, tujuan dari area OSPF adalah untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil agar mengurangi overhead dan meningkatkan efisiensi perutean. Nah, untuk jenis-jenis OSPF itu terdapat 4 area, yaitu ada backbone area atau area 0. Inilah yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Lalu yang kedua ada standar atau default area. Nah, ini merupakan sub area dari area 0 teman-teman. Lalu yang ketiga ada stub area. Nah, ini tuh disebut sebagai area yang paling ujung. Nah, area ini tidak menerima advertise external route atau digantikan default area. Lalu yang keempat ada not so stubby area atau NSSA. Nah, ini merupakan stub area yang tidak menerima eksternal dan hal ini dapat digantikan dengan default route dari area lain. Tetapi dia itu tetap akan mendapatkan external route dari router yang masih satu area teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini ketika tadi kita menambahkan router baru, maka dari itu kita juga pastinya menambah network baru juga ya teman-teman. Maka ketika kita menambah network baru, nantinya di IP route list itu kita juga harus menambahkan route yang barunya teman-teman, agar nantinya router dengan router itu dia bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, contoh kasus penambahan router 4. Ketika tadi kita akan menambahkan router 4, maka dia nambah network baru teman-teman, yaitu 30.0.0.0 dan juga 4.0.0.0. Maka nantinya di router 1, router 2, dan router 3 itu harus ditambahkan network baru ini secara manual menggunakan static routing. Nah, untuk static routing itu harus add atau pasang satu-satu secara manual. Lalu untuk yang dynamic routing tidak perlu menambahkan network satu-satu, atau network baru akan otomatis muncul di routing table. Nah, untuk kelebihan OSPF plus redistribute default route, misalkan juga ketika kita menggunakan OSPF, maka dari itu kita bisa menambahkan untuk default route secara otomatis. Jadi nantinya ketika kita ingin ping ke internet itu, kita nggak harus pasang untuk default route-nya satu persatu. Nah, para PVC dan router yang tidak langsung terhubung ke ISP harus dikonfigurasi default route manual. Lalu harus tahu lewat mana jalurnya ke ISP dan harus tahu berapa default route dari ISP. Menurut saya ini kurang efektif teman-teman. Coba bayangkan ketika kalian memiliki banyak sekali router dan juga klien, apakah kalian harus memasangnya satu-satu? Tentu tidak mungkin ya teman-teman. Nah,
karena kita itu bisa menggunakan yang namanya redistribute default root. Jadi nantinya default rootnya itu akan otomatis langsung ada. Nah, redistribute default root yaitu menambahkan default root secara otomatis, teman-teman. Nah, ini kita langsung saja masuk pembahasan yang redistribute default rootnya ya, teman-teman. Nah, ini kita akan buka router yang mengarah ke ISP. Nah, router yang langsung menuju ke ISP adalah router 1, teman-teman. Nah, ini kita buka Winbox pada router 1. Lalu ini kita masuk ke menu routing. Kemudian ini pilihnya OSPF. Lalu masuk ke tab instance. Nah, ini kita klik 2 kali pada instance default. Kemudian kalian bisa perhatikan di sini banyak sekali jenisnya. Nah, ini saya akan jelaskan, teman-teman. Nah, untuk yang if installed, kalau kita menggunakan if installed, ketika router 1 punya default routing, baru akan diteruskan atau redistribute ke router 2 dan 3 ataupun yang router 4-nya. Kemudian kalau yang mode always, itu meskipun router 1 punya atau tidak punya default root, tetap diteruskan ke router lainnya. Nah, saya biasanya menggunakan ini, teman-teman, if installed tipe 1. Nah, jika sudah, ini kita bisa langsung klik apply lalu oke. Nah, ketika kita sudah mengkonfigurasinya secara instan, maka kita sudah berhasil, teman-teman, untuk mendaftarkan default root pada router 2, 3, dan 4. Nantinya ketika kita cek di root list, dia itu akan ada yang namanya DAO, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 10 ini. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.